melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, majelis ilmu yang merupakan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir pada pagi hari ini ingin membahas satu kitab, yaitu kitab Tadhkiratul Awliya karangan daripada Syekh Fariduddin Al-Attar. Ini kita menjelaskan bagaimana tentang para walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali? Apa tanda-tanda seorang wali? Apakah orang yang punya kelebihan bisa dianggap wali? Bisa terbang di udara, dalam di air, batu jadi emas, apakah bisa dianggap wali? Ya, supaya kita bagaimana paham, karena banyak sekarang di akhir zaman ini punya kelebihan sedikit wali. Ini wali. Ya, bagaimana wali Allah? Jadi supaya kita salah paham, jangan nanti punya kelebihan sedikit wali. Kalau Anda ikatkan kelebihan seseorang itu wali, berarti wali paling tinggi Dajjal nantinya. Karena Dajjal itu hebat, luar biasa. Ya, memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal. Tapi ternyata bukan orang dekat kepada Allah, tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu sekali Al-Fakir jelaskan bagaimana siapa itu wali dan bagaimana kok bisa mereka jadi wali. Apakah kita bisa jadi wali? Bisa. Apa persyaratannya dan apa yang perlu kita lakukan? Insyaallah kita semua akan kita jelaskan di sini. Dan bahkan di kitab ini diceritakan daripada kisah-kisah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dikatakan oleh beliau, anna lafdzal wali mushtaqun minal waliyu. Lafaz wali itu sebenarnya diambil dari kalimat al-waliyu. Asalnya, ya kalau kita belajar bahasa Arab, jadi wali itu, wali sebenarnya diambil dari kalimat al-waliyu. Apa al-waliyu? Bimaknal gurub, berarti dekat. Wa huwa fa'ilun lil mubalaghah wa imma lil fa'il kal alim bimaknal alim. Artinya apa? Bahwa al-waliyu ini dijadikan mubalaghah, sangat. Contoh Pak, wazan ikut wazan fa'il. Kalau kita belajar bahasa Arab itu nanti kita akan belajar bagaimana ada namanya wazan mubalaghah, ya. Wazan fa'il, af'al lil mubalaghah yang berarti sangat. Contoh Pak, al-qurbu itu dekat artinya. Kemudian kalau dijadikan mubalaghah, qarib menjadi sangat dekat, wazan fa'il. Al-bu'du jauh, bu'du itu jauh, dijadikan mubalaghah, ba'id sangat jauh, begitu. Sama dengan al-waliyu. Al-waliyu itu artinya dekat, kemudian diikutkan wazan fa'il menjadi al-wali, artinya sangat dekat. Waliyu itu artinya dekat, kemudian dijadikan ismul mubalaghah menjadi al-wali, artinya sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini wali fulan, artinya apa? Ini wali, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan wa ma'nal wali ala hadza man taqarabat ta'atuh wa tawallat min ghairi takhlil ma'siyatuh
Wali itu orang yang sangat dekat taatnya kepada Allah dan orang yang jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wali. Fal wali huwa alladhi yatawalla al-haqq subhanahu wa ta'ala hifdhah wa hirasatah 'ala ad-dawam wa tawali. Dan para wali ini, Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung yang jaga Allah, bagaimana ilmunya dia, gerakannya dia, semua ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gerakan dia itu menjadi gerakan yang baik. Tidak bisa kita katakan sebenarnya wali itu maksum dijaga, nggak bisa. Maksum itu para anbiya. Tapi para wali mahfud, dijaga sama Allah. Sehingga kita lihat para wali itu nggak pernah maksiat. Kenapa? Hampir, Pak, tidak ada yang maksiat para wali, Pak. Kenapa? Karena dijaga sama Allah. Itu para wali. Tapi tidak boleh kita katakan, oh ini maksum. Maksum itu hanya para nabi. Yang maksum hanya para nabi. Tapi para wali mahfud, itu dijaga sama Allah. Sehingga nggak pernah Anda lihat wali zina, masa ada? Wali mabok itu nggak ada. Wali teler nggak ada. Kenapa? Dijaga sama Allah. Ada wali teler di mana-mana, itu bukan wali itu ya. Sudah, walaupun bisa ngangkat gunung sekalipun, tetap orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan wagal ba'duhum al-wali huwa al-arif billah wa sifatih. Wali itu orang yang al-arif billah, orang yang benar-benar kenal kepada Allah. Nah, ini Pak, makanya Pak, gelar al-arif billah itu gelarnya para wali. Jadi jangan sembarangan Anda memberikan gelar al-arif billah kecuali para walinya Allah. Kadang kita miris, Pak, sering saya undangan, Pak, ya. MC-nya itu kadang wah, berlebihan. Yang akan berceramah pada malam hari ini Sayyidil Habib al-arif billah ad-da'i ilallah. Ada apa? Gelar al-arif billah ini gelarnya para wali, sedangkan saya bukan wali. Jadi kadang ya orang nggak paham, dipikir itu al-arif billah muji seakan wah masya Allah. Gelar al-arif billah itu gelar para aulia Allah, gelar orang-orang yang sangat dekat. Jangan sembarangan kita sebut. Ya kalau abah guru sekumpul, pantas disebut al-arif billah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pantas disebut Al-Arif Billah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pantas disebut Al-Arif Billah. Syekh Abu Bakar bin Salim pantas disebut Al-Arif Billah. Kenapa? Memang mereka wali. Tapi kalau nggak jelas wali apa enggak, jangan kita sebut Al-Arif Billah. Ini gelarnya para wali. Pian nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, dibilang oh ini profesor, ini penghinaan profesor ini. Ya, belum pernah kuliah, belum pernah wah yang akan menjelaskan sekarang ini profesor doktor ada, padahal nggak pernah sekolah. Ini penghinaan kepada profesor. Begitu juga ini ya, gelar para wali jangan sembarangan Anda berikan kepada siapapun. Sudah sebutkan nama saya misalnya yang akan berceramah misalnya Habib Khalid bin Hamid Asegaf atau Al-Ustadz siapa, selesai. Ya, jangan al-alim, ad-da'i ilallah, al-arif billah. Ya. Dan para wali itu, Pak, kata ulama, al-muwadib 'ala at-ta'at, al-mujannab 'anil ma'asi. Orang yang senantiasa istiqamah taat kepada Allah dan orang yang selalu menjauh daripada maksiat kepada Allah. Jadi para aulia itu pasti istiqamah sholatnya, istiqamah tahajudnya, istiqamah daripada witirnya, istiqamah daripada sholat duhanya, istiqamah wiridnya. Itu wali. Kalau kadang wirid, kadang enggak, kadang bangun, kadang enggak, ya wali dari mana kadang? Para aulia itu pasti bangun malam, enggak pernah ada wali enggak bangun malam.
Kadang para aulia ini Pak, subhanallah, memang mereka ya tiap hari bangun malam, sholatnya ratusan rakaat bahkan ribuan rakaat, zikirnya luar biasa. Kadang dibilang saya ini masih nggak punya apa-apa, mali syekh, saya nggak punya apa-apa, nggak punya amal, aku ini banyak dosa. Itu para wali Pak, padahal ibadahnya luar biasa. Loh, kadang kita ini baru sekali bangun malam Pak, baru tahajud sekali, pagi ngerasa wali sudah. Itu repotnya. Baru puter tasbih sekali sudah ngelihat orang beda sudah. Ya Allah, kamu hati-hati. Wah, ini kadang lucu kadang orang-orang ini. Para aulia itu ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Mereka nggak pernah merasa punya ibadah, merasa nggak punya apa-apa Pak. Nggak ada, saya nggak punya apa-apa, nggak punya ibadah. Itu orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan orang yang sok hebat, baru ibadah, baru muter tasbih sampai 1000 aja Pak. Jangan ya. Para aulia Allah bukan cuma 1000 2000 Pak, zikirnya mereka ratusan ribu, sholawatnya mereka puluhan bahkan ratusan ribu Pak, zikir mereka ya, sholawatnya ribuan, belum lagi nanti zikir yang istighfarnya, belum Qur'annya, belum sholatnya. Masya Allah. Itulah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para aulia ini Pak, itu mulai kecil bakal nampak kelebihan-kelebihannya. Walaupun ada, tidak menutup kemungkinan orang yang ahli maksiat kemudian dia bertobat kepada Allah jadi wali, ada banyak ya, banyak. Tapi kebanyakan para wali itu mulai kecil sudah ada tanda-tanda ya, sudah ada tanda pasti sudah, bagaimana dia menjaga kepada agama, bagaimana ilmunya, bagaimana luar biasa, pasti sudah ada tanda. Satu contoh yang di Kalimantan ya, Abah Guru Sukumpul, kita baca bagaimana manakibnya beliau. Mulai umur 6 tahun, 5-6 tahun sudah belajar kitab tauhid, akhlak, fikih. 7 tahun hafal Quran. Dalam waktu 7 bulan. Bayangkan anak umur 7 tahun hafal Quran. Berarti ini ada bibit wali, sudah ada tanda. Tergantung pendidikan orang tuanya nanti ke depan. Kalau bagus pendidikan orang tuanya, insya Allah akan bagus. Tapi kalau nggak bagus, selesai nanti. Tergantung orang tua. Artinya ada tanda-tanda. Di antaranya Pak, pengarang anaknya daripada pengarang kitab Dalailul Khairat. Yawm minal ayyam, pada suatu saat ada orang tua di gurun pasir sedang mau ngambil air. Dia mau ngambil air. Diambil timba, ternyata ini saat itu musim kemarau. Airnya dalam, Mbak. Bahkan daripada talinya itu nggak nyampe ke situ. Talinya nggak nyampe, sedangkan ini sudah mau wudhu, mau sholat ini. Dilihat berusaha ini orang tua ini, nggak nyampe talinya. Datang ini anaknya pengarang kitab Dalailul Khairat, masih umur 8 tahun. Tanya, ya Syekh ngapain? Saya mau ngambil air nak, cuma dalam airnya nggak bisa, nggak nyampe. Talinya nggak nyampe. Maukah saya bantu? Kata orang tua ini mikir, saya yang tua aja nggak bisa, apalagi anak-anak. Ya, umur 8 tahun, Mbak. Yang tua aja nggak bisa, apalagi anak-anak. Karena sudah capek, mau saya bantu Pak? Sudah, silakan ya. Duduk dia. Percuma, nggak mungkin juga dapat. Ke sumur, dia nggak ngambil tali. Itu sumur diludahi sama dia. Tuh, naik airnya Pak, sampai keluar, sampai kayak sumber gitu Pak, sampai kayak sumber keluar airnya itu. Bingung ini sih, sampai nggak perlu lagi pakai timba, langsung tinggal ambil pakai gayung, selesai. Air musim kemarau ini,
Bingung ini. Nah, pakai ilmu apa? Enggak ada, Pak. Cuma saya minta sama Allah. Minta sama Allah untuk apa? Kita bisa mengambil manfaat daripada ini air. Wah, berarti kamu punya amalan, nak? Enggak, Pak, saya enggak punya amalan. Yang benar, yang jujur. Benar, Pak, saya enggak ada. Jujur kamu, apa amalan kamu setiap hari? Kata dia, sebenarnya ada sih. Saya disuruh sama bapak ngamalkan satu amalan. Amalan apa? Sholawat. Berapa sholawat kamu sehari? Mungkin 100 kah, 200 kah, 500 kah? Berapa? Anak-anak Pak, umur 8 tahun. Kata dia, kata bapak, karena saya masih anak-anak, dijatah minimal setiap hari sholawat 15.000. Umur 8 tahun, dijatah sama bapaknya, kamu 15.000 sholawat. Jadi wali, Pak. Kita yang umur 60-70 ini jangan sekali 15.000 ya. 1.000 kadang nggak nyampe. Wah, kepengen jadi wali. Wali-wali dah iya. Jadinya. Ya, kepengen jadi wali tanpa usaha, tanpa kepengen, ya nggak bisa. Mereka itu harus mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu jelas sudah Al-Qur'an. Jadi harus ada mujahadah, Pak. Berusaha untuk sampai kepada Allah. Bangun malam, ngantuk berat, bangun. Baru tidur 1 jam, bangun. Di situ sir, di situ futuh, wal muluh, wal rusuh akan sampai kepada Anda nantinya. Pasti akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur terus kepengen jadi wali, ya enggak bisa. Para aulia itu mereka jarang tidur, bahkan sedikit tidur mereka. Ya ngantuk, ya ngantuk, Pak, ya ngantuk, Bu. Karena namanya manusia, masih ada nafsu. Lo para wali itu ngantuk juga, bukan nggak ngantuk, cuma mereka tahan. Kenapa? Demi untuk Allah. Kita aja ya, untuk manusia rela nggak tidur kadang. Wah, kadang orang kalau sudah cinta kepada seorang wanita atau wanita cinta kepada laki-laki, dia 1 malam nggak tidur mampu, Pak. Mampu nggak tidur untuk berjumpa dengan dia. Para wali juga begitu. Mereka itu walaupun ngantuk berat, ini harus berjumpa dengan Allah, mereka bangun berusaha. Itu para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi, al-arif billah itu, wali itu orang yang senantiasa selalu melaksanakan istiqamah taat kepada Allah dan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para aulia ini, Pak, Allah berikan kelebihan yang disebut dengan karamah. Nanti kita akan bahas di bawah. Ada beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang. Kalau ke orang wali namanya apa, kalau sama nabi namanya apa, sama orang awam, kita bukan wali, bukan juga orang ahli maksiat, namanya apa kelebihan. Sama orang-orang yang ahli maksiat namanya, nanti akan kita sebutkan semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk ini semua. Tapi kalau para wali itu diberi kelebihan, itu disebut dengan karomah. Karomah. Dan hampir semua para wali punya karomah, Pak. Apa itu karomah? Annal karamata ibaratun an duhuri amrin kharikin lil 'adah. Karomah itu adalah perkara tersebut di luar kebiasaan manusia. Dari Samarinda ke Banjar itu naik mobil normal berapa jam? Nggak usah normal, paling cepat dah. Berapa jam paling cepat? 15 ya? 15 jam itu paling cepat ke Banjar. Loh, kok ada orang anggota majelis di Masjid Peninjau ini dari Samarinda ke Banjarmasin cuma 2 jam? Ini kelebihan. Ya, kelebihan di luar akal sudah, nggak mungkin sudah. Orang paling cepat pun itu 15 jam, loh ini kok 1 jam aja. Nah, ini berarti ada kelebihan. Nah, ini namanya di luar kebiasaan manusia.
Dari sini ke Mekah Al-Mukarramah bisa ndak dalam waktu 1 menit? Oh, ndak mungkin, Beb. Belum ke bandara berapa jam? Belum lagi naik pesawat nanti, Beb, 9 jam. Loh, kok ada orang dari Samarinda ke Mekah cuma 1 menit? Nah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada beberapa orang. Jadi di luar kebiasaan manusia, khariqin lil ada. Ini namanya karomah bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita jangan tertipu dengan karomah. Sering saya sampaikan. Makanya kenapa Pak saya bawa ini kitab, apa namanya, Tadhkiratul Auliya, karangan daripada Syekh Fariduddin Al-Attar. Karena banyak orang salah paham masalah wali. Dipikir wali itu harus punya karomah. Nah, ini loh. Dan banyak orang awam menilai para wali itu dari karomahnya. Salah fatal. Kalau Anda menilai wali dari karomah, Anda salah fatal, berarti Anda nggak paham dengan wali. Kadang maaf, orang awam itu membanding-bandingkan wali yang satu dengan wali yang lainnya. Wah, kurang harat ya, karomahnya nggak seberapa. Wah, ini kurang hebat, ini loh lebih hebat. Wah, bayangkan lautan dipecah misalnya. Oh, ini lebih hebat, misalnya orang mati dihidupkan. Oh, itu walinya enggak seberapa. Ini tingkatan kecil, ini wali apa? Masa cuma jalan di air aja. Kadang dibanding-bandingkan. Jangan pernah Anda membanding-bandingkan para wali, dan jangan menilai wali dari karomahnya. Kadang belum tentu, Pak, wali yang tidak pernah mengeluarkan karomah bisa jadi lebih mulia daripada wali yang sering mengumbar karomah. Hati-hati. Bahkan disebutkan dalam kitab manakibnya Guru Sekumbul itu, ada ulama mengatakan satrul aurati wajibun wa satrul khususiyati aujab. Menutup aurat itu wajib. Aurat tutup wajib, dan menutup kelebihan itu lebih wajib. Jadi karomah itu aib bagi para wali. Perhatikan baik-baik. Karomah itu aib bagi para wali. Jadi jangan sampai tertipu dengan karomah. Wah, ada orang hebat ini datang. Anda nilai para wali jangan dari karomah, tapi nilai dari istiqomahnya. Oh, istiqomah ke majelis, istiqomah di masjid 5 waktu, istiqomah salat malam, istiqomah tahajud, istiqomah qiyamul lail, istiqomah baca Quran. Ini yang Anda harus ikuti, bukan karomah-karomahnya. Kadang ini maaf orang awam itu banyak tertipu di situ. Karomah, wah, karomahnya sidin, karomah. Ada apa? Para wali itu nggak suka dengan karomah. Mereka nggak suka, aib bagi para wali itu karomah, Pak. Jadi janganlah kita itu mencari karomah. Ya, kenapa hal tersebut tidak diinginkan bagi para wali, walaupun Allah beri sendiri? Tidak nunggu para wali, Pak, ya. Kita ini kalau mengamalkan satu zikir, kita akan merasakan kelebihan zikir itu. Kita akan merasakan kelebihan zikir itu. Coba aja, Pak, akan nampak karomah nantinya di situ. Anda ngamalkan sholawat misalnya. Saya wajibkan sama diriku misalnya sholawat sehari 20.000. Saya yakin, Pak, sebelum 40 hari bakal nampak karomah bagi Anda. Pasti sudah. Coba aja, buktikan aja. Anda istiqomahkan misalnya sholawat, istighfar 25.000 setiap hari misalnya. Sebelum 40 hari itu bakal nampak karomah bagi Anda sudah. Bakal nampak sudah. Gimana para wali ya yang sudah ratusan ribu. Kadang itu karomah muncul sendiri daripada para wali. Kadang mereka nggak mau, cuma datang sendiri. Itu para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara karomah mereka itu bisa mengetahui kelakuan kita, Pak.
Jadi makanya Pak, kalau berjumpa para wali, gak usah bagus-bagusan fisik. Wah, mau ketemu wali, bajunya harus bagus, harus baju yang paling mahal, harus, gak usah. Perbagus hati ketemu wali. Anda kalau ketemu berjumpa dengan para aulia, hatinya dijaga. Jangan sampai ada hasud. Maafkan kesalahan orang, istighfar, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang Anda lakukan. Baru berjumpa dengan wali, selamat pian Pak. Karena para aulia itu yang pertama dilihat hati pian. Sebagaimana Allah memandang kita tidak dengan pandangan fisik, para wali juga mandang kita bukan dengan pandangan fisik. Enggak. Jangan kira wali itu ini. Kalau ada wali Pak bisa bedakan orang sugih dengan orang miskin, ini perlu dicurigai ini. Kalau ada orang kaya dipersilakan, orang miskin suruh nunggu ya. Ini ya berarti ada udang di balik batu berarti. Tapi kalau para aulia itu semua sama. Mereka nggak pandang fisik, mau yang datang naik helikopter kah, yang datang naik sepeda motor kah, yang datang naik sepeda biasa, yang datang jalan kaki, sama bagi mereka. Kenapa? Karena mereka menilai dari hati. Menilai dari hati. Para aulia Allah SWT hati. Jadi dekat para wali itu Pak, kalau pian diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dekat dengan para walinya Allah, jaga hati Pak. Itu mereka. Dan biasanya para wali itu Pak jarang menampakkan karomah di hadapan halayak. Ya, di depan umum itu jarang. Kecuali darurat. Yang paling sering para wali itu menampakkan karomahnya kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya, sering. Ya, Al-Fagir saya sering menyaksikan bagaimana karomah daripada guru saya. Karena memang para wali itu kalau sama santrinya luar biasa. Mereka menampakkan karomah supaya apa? Santrinya nggak berubah dengan gurunya begitu. Bukan karena kepengen dia, enggak, supaya hatinya seorang murid tetap kepada gurunya. Karena Pak, keberkahan ilmu itu bukan dari belajar. Pian ini Pak mau alim, itu bisa milih gurunya siapa, silahkan. Oh, saya kepengen belajar dengan Habib Khalid, dapat ilmu. Kepengen belajar dengan guru Jamal, kepengen belajar dengan guru Ahmad Zaini, kepada guru Udin, Habib Muhammad Al-Attas misalnya. Untuk ilmu Anda bisa pilih ustadznya. Nggak cocok di Maninjau, saya belajar di Islamic Center misalnya. Nggak cocok, saya belajar di Samarinda Seberang. Untuk ilmu silahkan belajar kepada siapapun, tapi keberkahan ilmu tidak bisa. Kapan itu keberkahan ilmu? Keberkahan ilmu ketika hati Anda berprasangka baik kepada guru Anda, berkah ilmu Anda. Cuma kalau cari ilmu doang, hadir majelis dapat ilmu, berkah apakah enggak? Terserah hati Anda. Kalau Anda ada perasaan takdim, menghargai, menghormati kepada seorang guru, maka keberkahan ilmu akan nampak di hati Anda. Kalau cuma ilmu doang, Pak, ya, kalau cuma ilmu saja, iblis ya alim. Iblis alim. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan iblis. Para ulama pun nggak ada apa-apanya dengan iblis. Alim kabir itu iblis. Alim luar biasa iblis. Cuma ilmunya nggak berkah. Dikasih ilmu sama Allah, dibuat debat Tuhannya. Diberikan ilmu, Tuhannya didebat. Ini hati-hati, dapat ilmu bangga-banggaan, dapat ilmunya, keberkahan ilmu nggak dapat. Pian juga begitu. Bisa mencari guru siapapun, belajar ilmu dengan siapapun. Cuma keberkahan ilmu bisa Anda dapatkan ketika Anda menghormati seorang guru. Wah, misalnya, wah, guru besar kita hormati. Tidak ada sedikit pun suudon, prasangka jelek kepada guru, nggak ada. Jangan sampai, naudzubillah. Barakatul ilmi, barokahnya ilmu itu fi khidmati syekh. Barokahnya ilmu itu ada ketika kita khidmat kepada seorang
guru, itu baru di situ ada keberkahan ilmu. Makanya para guru-guru kita itu kadang mereka menampakkan karomah bagaimana hati muridnya supaya luar takdimnya sama guru beda dengan orang yang lain. Pernah Pak Habib Umar bin Hafid, ya Habib Umar bin Hafid, tahun 2000-an. Waktu itu saya lagi nyantren di Pasuruan yang diasuh oleh Al Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Nasegaf. Kurang lebih tahun 2000-an itu Habib Umar datang dengan rombongan para ulama dari Yaman, Hadramut. Kemudian, wah, masya Allah, Pak, orang yang melihat Habib Umar banyak yang menangis. Masya Allah, luar biasa, wali punya Allah. Dan itulah Pak ya pentingnya kita kalau ketemu para wali jaga hati ya. Pentingnya kalau ketemu wali jaga hati. Sampai ceramah di masjid, habis itu makan di perpustakaan. Kita punya di pondok itu ada perpustakaan. Makan di situ karena tempatnya agak luas, makan para ulama di situ. Makan. Santri nggak boleh masuk, termasuk saya Pak. Yang boleh masuk cuma tamu yang besar, kiai, ya, habaib masuk. Santri di luar. Habib Umar itu di pojok Pak, pojok kiri, saya pojok kanan, jauh Pak. Jauh, saya cuma bisa ngelihat di jendela, ngintip gini Pak, ngintip. Ya Allah, Habib Umar, masya Allah. Selama ini cuma ngeliat fotonya doang, sekarang ketemu langsung. Kepengen salaman, tidak dapat salaman, tidak bisa. Akhirnya dalam hati saya Pak, Habib Umar lagi makan ini. Sampai sekarang saya masih ingat Pak. Habib Umar lagi makan, lagi ngobrol sama tamu, ngomong sama tamu gitu. Di hati saya ngomong gini, tidak tahu tiba-tiba kenapa hati saya ngomong, kalau memang Habib Umar ini wali, coba ngelihat saya, langsung noleh Pak, noleh langsung. Makan loh ini Pak, padahal di pojok sana, saya pojok sini. Dalam hati saya, kalau Habib Umar ini wali, coba noleh saya, langsung noleh gini Pak, langsung bergetar saya punya hati. Tapi begitu kesempatan, begitu noleh, langsung saya ngasih isyarat. Tak doakan saya. Langsung angkat tangan Habib Umar. Artinya lihat para wali itu tahu hati kita macam-macam ini, paham. Makanya kalau ketemu para aulia, jaga hati. Itu juga Habib Umar saya ngerti. Ingin bagaimana seorang santri tadi itu jaga hatinya. Jangan sampai meremehkan, hati-hati. Apalagi sama orang besar. Yang orang biasa aja jangan diremehkan. Tadi malam teman saya Al Habib Alwi bil Fiqih sama di perumahan itu cerita Pak, Habib Alwi ini nyantren di Habib Umar Tarim. Beliau punya guru mudarris pengajar di Tarim namanya Syekh Omar Zeze. Ada namanya Syekh Omar Zeze. Itu pengajar di Tarim. Beliau pernah diajak sama Habib Umar bin Hafid untuk berjumpa dengan ulama besar Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Ya, bertemu dengan Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti, berjumpa. Syekh Omar Zeze ikut berangkat, bahkan Al Habib Ali Al-Jufri yang pernah ngisi di Islam Center ya, itu ikut juga waktu itu. Nemani Habib Umar berjumpa dengan Syekh Ramdan Al-Buti. Waktu itu Habib Umar di depan di mobil, Syekh Omar Zeze dengan Habib Ali di belakang di mobil. Habis berjumpa dengan Syekh Ramdan Al-Buti, masya Allah ilmunya luar biasa, ahli tafsir Pak. Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti ini ulama besar, ahli tafsir. Selesai silaturahmi pulang. Ini bayangkan Pak, sekelas Habib Umar Pak datang untuk silaturahmi aja. Beda negara dengan beliau. Hanya ingin silaturahmi kepada seorang wali min auliillah. Begitu selesai pulang,
Habis pulang, Syekh Omar Zek ini ngeliat di jalan itu ada syabab pemuda, Pak. Ya namanya anak-anak, Pak ya. Kadang di trotoar ngobrol, mungkin minum sprit kah, minum apa kah, ngobrol sama teman-temannya. Di hatinya ngomong gini, Pak. Ya Allah, tetangganya Syekh Romdon Al-Buti aja nggak ngerti daripada kadar kemuliaan beliau. Ini tetangganya loh. Tetangganya kok bisa lo nggak paham bahwa di kampungnya ada wali besar, di kampungnya ulama besar. Lo kita dari Yaman jauh-jauh ke sini ini hanya kepengen berjumpa dengan Syekh Muhammad Romdon Al-Buti. Tetangganya nggak ada yang lihat. Tetangganya nggak ada yang tahu, Pak. Kata dia, ya apa sih pemuda-pemuda ini? Begitu ngomong gitu di hatinya, Pak, ngomong terlintas di hatinya. Habib Umar bin Hafid noleh langsung ke belakang. Ya Umar, intabih galbak. Hei Umar, si Umar Zek maksudnya, jaga hati ente. Hatimu jaga. Jangan sampai kamu merasa lebih mulia dari mereka karena kamu berjumpa dengan Syekh Romdon Al-Buti. Jangan langsung, Pak, kata Syekh Umar Zek, gemetar sampai ditari masih gemetar, Pak. Kadang para aulia itu seorang guru itu menampakkan karomahnya kepada santri-santrinya supaya hatinya lebih mantap kepada gurunya dan tidak suudzon kepada gurunya. Supaya apa, Pak? Kalau sudah santri takdim menghormati gurunya, maka akan berkah ilmunya, Pak. Tapi kalau seorang murid tidak takdim kepada gurunya, tidak menghormati gurunya, sehebat apapun ilmunya nggak akan berkah. Keberkahan ilmu nggak ada. Ilmu cuma ada, waduh, wah, hukumnya ini apal, ini ayatnya, ini hadisnya apal, banyak, cuma berkahnya nggak ada. Berkahnya nggak ada. Makanya keberkahan ilmu ketika seorang takdim kepada gurunya, sehingga mereka tadi itu bagaimana mengajarkan bagaimana murid kepada gurunya untuk takdim, sehingga kadang mereka menampakkan sedikit karomah kepada santri-santrinya supaya santrinya tidak berubah hatinya. Wah, kalau kita mau ceritakan banyak, Pak ya. Bahkan guru saya Habib Taufik juga sering begitu menampakkan karomah kepada santri-santrinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah SWT bisa dekat dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau bahas panjang masalah wali ini, Pak ya, panjang. Artinya yang jelas, kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita duduk, jaga hati. Jangan sampai merasa lebih mulia daripada orang yang di sekitar kita. Itu para wali, Pak. Mereka walaupun duduk di majelis begini, mereka nggak pernah merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Bahkan, Pak, bisa jadi, Pak, yang ngomong ini lebih hina daripada yang mendengarkan. Jadi jangan sampai kita ini merasa lebih baik dari siapapun. Sehingga para wali itu kalau sudah majelis itu, Pak, mereka merasa di antara majelis ini saya yang paling hina, begitu mereka, Pak. Yang hadir ini orang mulia semuanya. Bisa jadi, Pak, orang yang hadir ini memang hatinya ikhlas karena Allah. Kadang yang ceramah itu niatnya lain, sehingga tidak bisa, Pak. Jangan sampai merasa lebih mulia daripada yang, bahkan, Pak, yang duduk di depan, yang duduk di belakang bisa menjadi lebih mulia daripada duduk di depan. Bahkan kadang kalau acara besar, bisa jadi tukang parkirnya itu lebih mulia daripada orang yang hadir duduk di majelisnya. Kenapa? Mereka khidmat. Mereka khidmatnya luar biasa supaya parkirannya bagus, majelisnya enak, hatinya karena Allah. Mereka datang ke majelis cuma ngatur parkiran, bisa jadi mereka lebih banyak mendapatkan manfaat ilmu, keberkahan ilmu daripada orang yang duduk di depan. Kenapa? Mereka itu khidmat. Jadi jangan sampai kita itu merasa lebih baik. Jaga dimanapun duduk dan berjumpa dengan siapapun, jaga hati lebih-lebih jika berjumpa dengan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa insyaallah mudah-mudahan kita semua jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anak cucu kita dijadikan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insyaallah pengajian ini bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Sudah masuk? Menit. Oh, akhirnya sudah masuk. Ya. Saya pernah baca tulis bahwa setiap 40 orang adalah satu orang. Betul? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun min ummati 40 rajulan illa kana fihi wali." Tidaklah berkumpul, kata Nabi, 40 orang dari umatku kecuali di situ ada wali. Makanya dianjurkan kalau kita sholat jenazah atau mau ngundang untuk baca doa, jangan kurang dari 40. Kenapa? Karena salah satu jadi wali. Kalaupun misal yang hadir ini bukan wali, maka satu diangkat jadi wali sama Allah. Perwakilan begitu. Satu diangkat jadi wali. Terus Bib, gimana Bib yang diskotiknya itu 40 lebih orang itu ya. Masa wali? Katanya Nabi kan kalau berkumpul umatku 40 orang, maka salah satu wali. Misalnya satu majelis ini diskotik semua misalnya ya. Misal naudzubillah. Sampai 100 kadang itu Islam semua kadang KTP-nya Pak. Wali artinya di majelis khair, di majelis kebaikan, bukan di tempat maksiat. Tempat setan ya wali juga, tapi wali setan ya, bukan walinya Allah. Wali itu ada dua Pak, ada wali setan, ada wali Allah ya, jangan salah paham ya. Wali ya, tunggu dulu, wali apa ini? Wali Allah apa wali setan? Ya, kalau ngajak ke maksiat ini wali setan namanya nih. Tapi kalau ngajak kepada Allah, ini wali Allah. Ya. Kalau misalnya majelis gini 40 orang, maka salah satu di antara kita dijadikan wali sama Allah. Diangkat jadi wali sehingga berdoa akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Lah bisa dipahami ya? Itu pun di majelis yang baik, bukan semua tempat ya. Di majelis ada acara seperti sholat jenazah, makanya sholat jenazah kalau bisa jangan kurang dari 40. Makin banyak lebih bagus. Kan mendoakan ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 40 orang satu wali, amin, diampuni dosanya sama Allah. Karena doanya para wali itu mustajab. Dakwatuhu mustajabah. Itu termasuk tandanya para wali Allah. Doanya mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mau tanya, silakan. Ya, mumpung masih ada waktu sebelum sholat isyraq. Para aulia itu Pak, para wali itu, mereka itu tidak langsung memperbanyak amal. Enggak. Ya, ini perlu Anda ketahui. Mereka itu enggak langsung memperbanyak amal. Wah, langsung sholat, enggak berhenti misalnya, zikir, enggak. Mereka yang pertama, sebelum mereka lakukan, hatinya dulu mereka jaga. Sehingga kadang dohirnya itu mereka enggak ngurus. Kadang kita lihat Pak, sebagian para wali itu Pak, kadang bajunya sobek-sobek kadang Pak. Mereka enggak ngurus. Kadang pakaiannya compang-camping. Kenapa? Karena mereka nggak sibuk dengan urusan tohir. Mereka sibuk ngurusi hati. Sibuk mereka, sehingga kadang bajunya kadang nggak mandi seminggu, kadang berbulan-bulan nggak mandi, bajunya compang-camping. Kenapa? Karena mereka sibuk ngurusi hati, Pak. Sibuk ngurusi hati. Mereka nggak pernah sama dohir, nggak penampilan. Ya, nggak pernah ngurus dohir. Nanti insyaallah kalau
ada waktu lagi ngisi di sini, kita akan jelaskan beberapa para wali itu bagaimana mereka menjaga hatinya. Sehingga luar biasa dijaga sama Allah. Kalau sudah orang Pak mampu menaklukkan hatinya, dunia tunduk kepada mereka Pak. Anda taklukkan hati Anda, jangan sampai hasud, jangan sampai kibir, jangan sampai ujub, jangan sampai sum'ah. Walhasil penyakit hati Anda taklukkan, dunia tunduk sama Anda. Anda perintahkan nurut semua dunia ini. Makanya para wali itu mereka luar biasa. Kadang langsung kemana, 1 menit di Mekah sudah, nanti 1 menit di situ. Kenapa? Dunia tunduk sama dia. Kenapa? Mereka telah tundukkan dia punya hati. Itu para wali. Makanya tidak langsung memperbanyak amal. Percuma Anda, bukan berarti ya sholat tapi hatinya masih dendam sama orang. Sholat banyak tapi masih iri. Lihat orang beli mobil baru, mudah-mudahan kecelakaan. Lihat tetangganya tokonya rame, dia sepi, mudah-mudahan kebakaran. Tidak sampai jadi wali kan, nggak ada. Hati dulu ditata. Ya, ibu-ibu misalnya lihat tetangganya beli emas, wah mudah-mudahan dirampok. Ini sudah. Ya. Akhirnya ibadahnya manfaatnya sedikit. Sehingga para wali setelah menjaga hati, Pak, zikir mereka sekali lebih utama daripada zikir kita ribuan kali, Pak. Kadang Pak zikirnya wali itu, Pak, sekali aja subhanallah, sekali itu lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada subhanallah kita 1000 kali. Kenapa? Mereka membaca subhanallah dengan hati yang bersih, nilainya beda. Nilainya beda. Nasi keluar Pak dari warung yang jorok dengan keluar daripada rumah makan yang mewah, beda harga Pak, walaupun ikannya sama. Beda, mungkin di warung jorok yang biasa mungkin 5.000, di restoran bisa jadi 200.000. Kenapa? Nilainya beda, walaupun ikannya sama, nasinya, berasnya sama, beda. Para wali juga begitu Pak. Zikirnya sama, cuma nilainya beda. Kenapa? Mereka hatinya bersih. Makanya mulai sekarang Pak, hati dijaga. Makanya para habaib itu Pak punya tarekoh, apa namanya? Tarekoh daripada habaib itu, mereka paling menjaga hati. Ya, para habib itu paling menjaga hati. Kadang ibadahnya mereka sedikit. Tarekoh Ba'alawi. Ya, tarekoh Ba'alawi ini mereka tuh ibadah sedikit. Makanya Habib Salim pernah ditanya, "Ya Habib, apa sih kelebihannya tarekoh Ba'alawi? Kok bisa para habaib semua rata-rata itu tarekohnya tarekoh Ba'alawi? Kok bisa?" Kata dia, "Kita ini tarekoh Ba'alawi itu tidak memperbanyak ibadah, tapi yang diutamakan dan dinomorsatukan menjaga hati. Jangan sampai benci, bahkan sama musuh pun belajar sayang sama musuh." Bayangkan Pak, belajar cinta kepada musuh Pak, apalagi sama teman, apalagi sama tetangga. Sama musuh Anda harus kasihan. Itu makanya tarekohnya Ba'alawi, ya, menjaga hati. Insyaallah mudah kita dijaga hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.